Halo people, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebuah film berjudul Shattered tahun 2022 yang akan menceritakan tentang seorang pria kaya raya yang menciptakan aplikasi sistem keamanan di rumahnya. Namun, ia harus bertemu dengan seorang wanita cantik, bahkan sangat cantik. Akan tetapi ada sisi lain yang dia sembunyikan. Penasaran kan? Oke deh, langsung aja yuk kita ke filmnya. Kita akan berfokus pada seorang pria kaya raya bernama Chris. Dia tinggal sendirian di rumah mewahnya yang berlokasi di atas bukit. Dan saat ini dirinya tengah mengurus perceraian dengan sang istri yang bernama Jamie. Hi Chris, how are you doing with all this rain? I'm moving on, Chris. And you need to do the same. Sebenarnya mereka berdua ini telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil dan sangat disayangkan jika mereka harus berpisah dan mengorbankan anak mereka. I miss Daddy. Singkat cerita, di malam harinya saat Chris pergi ke swalayan untuk belanja beberapa kebutuhan, di situ kita bisa lihat ada jejak air dari seseorang yang kehujanan. Yang ternyata itu adalah seorang wanita cantik bernama Sky. Tanpa pernah kenal sebelumnya, Sky meminta tolong kepada Chris untuk menunjukkan minuman mana yang paling tepat untuk membuat otak menjadi tidak sadar. Di benak Chris, yang secara kebetulan adalah kolektor wine mahal pun dengan senang hati membantunya dan menunjukkan mana yang paling cocok. So basically you're looking for a bottle to kill before you pass out. You read my mind. Lanjut, saat Chris akan pulang, Sky terlihat sedang berdiri tepat di depan swalayan sambil menunggu orderan abang GrabCar. Chris yang melihat wanita cantik sendirian malam-malam dan basah kuyup pun dengan senang hati bersedia untuk mengantarkan Sky pulang sampai ke tempat tinggalnya. Sky tinggal di sebuah kontrakan bersama sahabatnya dan alasannya membeli minuman adalah untuk mabuk dan melepas penat karena dirinya sedang bertengkar dengan teman sekamarnya itu. Lalu seketika Chris lagi-lagi tidak tega jika harus membiarkan Sky masuk, pun akhirnya memberi tawaran agar Sky bersedia menginap di rumahnya. Offer still stands. Sesampainya di rumah, Sky langsung dibuat takjub dengan interior rumah Chris yang futuristik. Dan Chris pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang penyuka teknologi dan rumahnya tersebut juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang tersambung pada ponselnya, di mana aplikasi itu merupakan ciptaan Chris sendiri yang dibuat dan sudah dipakai oleh beberapa orang kaya di dunia. Games, banking, order tracking. Chris pun membuka dan menuangkan wine yang mereka beli tadi untuk minum bersama. Lalu ketika wine-nya habis, Chris pun mengajak Sky ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat puluhan botol wine koleksi si Chris yang harganya jelas jauh lebih tinggi. Tech nerd. I'm also a wine nerd. Wow. Mereka berdua pun kembali minum untuk botol selanjutnya, di mana alkohol adalah sumber dari segala keburukan. Maka jangan heran jika saat Chris dan Sky sudah mabuk kepayang dan pikirannya sudah tak karuan, maka maksiat berikutnya pun pasti terjadi, yang mana hal itu dibuktikan ketika mereka berdua melakukan hal yang diinginkan. You can stay. Sesampainya di kontrakan, Sky langsung dimarahi oleh Lisa, teman sekamarnya, karena semalam dia tidak pulang. Dan ternyata tempat ini bukanlah milik mereka berdua, melainkan milik si Lisa. Jadi Sky hanya tamu di sini, tidak lebih dari hanya menumpang di kontrakan Lisa. Lisa, Right? Let's talk about this later. yeah, are we just gonna fucking call it? Yeah? Kembali ke Chris yang terlihat galau akibat merasa bersalah telah bertukar keringat dengan wanita lain selain istrinya. Meskipun akan bercerai, Chris masih berstatus suami yang masih memiliki istri dan anak. Namun meskipun begitu, Chris yang sudah dibuat mabuk kepayang oleh Sky tak segan-segan mendatanginya ke sebuah bar tempat Sky bekerja. Lalu mereka berdua mengobrol panjang lebar. Hal ini dikatakan dengan tahap PDKT. Hi. Ex-wife told me to move on with my life. Tak ingin memulai semuanya dengan kebohongan, dengan jujur Sky mengatakan jika dirinya tidak berasal dari keluarga yang terhormat. Sejak kecil, Sky tinggal di panti asuhan tanpa tahu siapa orang tuanya. Yang mana kisah tersebut jelas membuat Chris menjadi simpati dan mulailah timbul perasaan ingin memiliki. You deserve the truth. I don't like starting with lies.
Saat yang sama, Chris dikejutkan dengan seorang penjahat yang sedang mencoba mencuri mobilnya. Dimana saat Chris menghampirinya, si penjahat bukannya lari, dia justru malah menyerang mereka berdua dan berhasil melukai kaki Chris. Hingga untuk sementara waktu Chris harus menggunakan kursi roda. Dan di saat Chris berencana untuk menyewa seorang perawat, disitulah Sky melarangnya dan menawarkan dirinya sendiri untuk merawat dan menjaga Chris sampai sembuh. Dimana saat Chris bertanya, memangnya kamu bisa apa saja? Sky pun menjawab, aku bisa masak, bersih-bersih, cuci baju, belanja, angkat galon, pasang tabung LPG, buang sampah, nyetandarin motor 2, isi token listrik, dan memberi sesuatu yang tidak bisa kau lakukan sendiri. So you want to be my nurse? Dan Sky pun diterima menjadi perawat pribadinya Chris sekaligus perawat untuk hatinya yang sedang kosong. Namun saat Sky akan pulang mengambil barang-barang, ia pun bertanya, bagaimana aku bisa masuk ke sini? Chris pun menjawab bahwa kau butuh kode untuk masuk ke sini. Dan dengan percayanya Chris memberitahukan kode tersebut kepada Sky. Guess I need the codes. Kita akan diperkenalkan dengan pemilik kontrakan tempat Sky tinggal yang bernama Ronald. Ia merasa jika Lisa akhir-akhir ini terlihat murung setelah adanya Sky menumpang di kamarnya. Lalu tak lama dari itu muncul Sky dengan raut wajah sinis dan menyuruh Ronald agar jangan ikut campur. But you haven't been in a relationship since... Never. Pada akhirnya terungkap jika pertengkaran mereka berdua selama ini disebabkan oleh Sky yang setiap malam jarang pulang. Karena ternyata mereka berdua adalah pasangan LGBT, yang mana Lisa sangat menginginkan Sky untuk selalu bersamanya di tempat itu. Sky, if you leave me, I'll die. Singkat cerita, ketika Chris baru bangun tidur, dia sudah disambut oleh wajah cantik Sky yang berada tepat di depannya. Mereka berdua pun menjalani aktivitas berdua, apa-apa berdua, sampai-sampai Chris melupakan Jamie dan anaknya. Bahkan telepon dari Jamie pun diraukannya begitu saja. Keesokan paginya, Ronald pun sengaja datang untuk menagih uang sewa bulanan. Tapi karena Lisa tak kunjung keluar, Ronald pun masuk menggunakan kunci cadangan. Dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan Lisa sudah tak bernyawa tepat di dalam bak kamar mandi. Saat polisi tiba di TKP, Ronald memberi penjelasan jika Lisa akhir-akhir ini memang sering terlihat murung dan mungkin saja bunuh diri karena sedang memiliki masalah berat. Namun saat ia menyinggung teman sekamarnya yakni Sky, Pak Polisi pun menegaskan jika mereka telah memeriksa nama tersebut. Dan alangkah terkejutnya Ronald ketika mengetahui jika nama Sky tidak pernah ditemukan dalam basis data. Because we have no record of a Sky or Scarlet Web in any of our databases. Kembali ke Chris yang sedang video call dengan Jamie. Chris mulai ogah-ogahan untuk berkomunikasi dengan Jamie. Dan bahkan lebih parahnya lagi, Chris menolak untuk menjenguk anaknya ke sana dengan alasan sedang cedera kaki. Actually, we're doing fine. Talk later. Lalu Chris pun masuk ke kamarnya yang kebetulan sekali Sky sedang mandi. Dan di situ juga Chris melihat foto Sky yang terselip dalam tasnya. Tapi ketika sedang memeriksa barang-barang lain, muncullah Sky yang sadar akan hal itu. Dan luar biasanya, Sky meresponnya dengan senyuman dan sama sekali tidak keberatan dengan itu. Dan karena sekarang Sky sudah bersih dan wangi, alhasil mereka berdua pun melakukannya. Can't say I blame you. See, hey, if I was in your place, I'd do the same. Singkat cerita, esok paginya saat Chris yang baru saja bangun dari tidurnya langsung dikejutkan dengan ponsel miliknya yang sudah tidak ada. Saat ia keluar kamar dan mencari ponselnya, Chris justru langsung dibuat shock saat melihat berita tentang kematian Lisa atau teman Sky di kontrakannya, di mana kejadian tersebut terjadi sesaat sebelum Sky tinggal di rumah ini. Lisa. Tak lama kemudian muncul Sky yang baru saja pulang membeli makanan dari luar. Chris yang sudah mulai merasa tidak nyaman pun dengan gelagapan memberitahu Sky tentang apa yang baru saja dilihatnya di berita. Namun betapa terkejutnya Chris ketika melihat ekspresi tenang yang ditunjukkan oleh Sky. Dan dengan terang-terangan Sky juga mengaku jika dirinya lah yang sudah membunuh Lisa. Lisa, you died. Because I'm the one who killed her. Akhirnya terkuaklah sudah fakta mengejutkan jika selama ini Sky sudah merencanakan ini semua untuk menguras semua harta kekayaan Chris. Selama 2 bulan lamanya Sky hanya iseng menumpang di tempat Lisa dan berpura-pura menjadi seorang penyuka sesama jenis.
Juga di dalam kamarnya, jika kita memperhatikan ada sebuah teleskop yang ternyata Sky gunakan untuk mengamati dan melakukan riset tentang segala sesuatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Chris setiap hari. All of this was some sort of con job. Get the fuck out of my house! Naturally. Yeah. Lalu, saat Chris akan keluar, pintunya langsung terkunci karena ponselnya sekarang sudah dikuasai oleh Sky. Dan saat Chris akan menyerangnya, Sky langsung menyetrumnya dengan stun gun yang membuat Chris tak sadarkan diri. Found. Get that back. Saat sadarkan diri, Chris diikat di kursi roda dan Sky langsung menjelaskan angka pertama yang harus ia turuti, yakni mentransfer semua uang dalam rekening banknya. Chris tentu saja tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia pun berteriak dan menghina Sky sehingga Sky langsung menendang Chris hingga jengkang ke belakang. Dan dengan menggunakan sebuah mesin bor kecil, Sky pun mengebor kaki Chris yang sedang cedera. Di mana rasa sakit tersebut akhirnya membuat Chris menyerah dan memberikan password akun rekening banknya kepada Sky. What's your mother's maiden name? Huh? Di sisi lain, kita akan melihat Ronald sedang membereskan kamar bekas Lisa yang sekarang sudah menjadi TKP. Di sana ia menemukan teleskop milik Sky yang ditinggal begitu saja. Ketika sedang iseng memandangi pemandangan, ia tak sengaja melihat Sky sedang berada di rumah Keith, si orang paling kaya di kota tersebut. Fucking way. Kini Sky ingin sesuatu yang lebih lagi, yaitu saham perusahaan milik Chris yang tentu saja membutuhkan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar password. Chris diminta untuk melakukan video call atau zoom kepada para stafnya supaya memindahkan semua sahamnya ke perusahaan buatan abal-abal milik si Sky. To fund my new company, Sky Co. Di saat Sky sedang melepaskan ikatannya, di saat itu juga Chris langsung mencekik Sky sehingga membuat mereka berdua terjatuh. Namun Sky yang lebih gesit pun berhasil meraih gunting dan menusuk Chris di bagian bahunya. Tak cukup hanya dengan kata-kata dan siksaan, kali ini Sky bertindak lebih liar dengan mengancam dan akan menyakiti istri dan anaknya. Sehingga Chris mau tidak mau menyerahkan semua saham perusahaannya kepada Sky. Please don't hurt them. Please don't hurt them. Please, please, please. Dan untuk mencegah Chris berkomunikasi dengan dunia luar, Sky juga mencopot semua kabel saluran telepon sambil memfoto satu persatu harta benda yang ada di rumah tersebut, seperti lukisan, perabotan, pedang katana Jepang seharga jutaan dolar, dan mengirimkan semua foto tersebut kepada seorang penadah barang curian yang sebentar lagi akan datang. Dan betapa terkejutnya Chris saat melihat si penadah barang curian tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah penjahat yang malam itu membuat kakinya terluka. Dimana kejadian waktu itu ternyata adalah bagian dari rencana Sky untuk membuat Chris tidak berdaya. Sampai di sini bisa disimpulkan jika Sky ternyata adalah wanita yang sangat-sangat berbahaya. Good work, don't I? Leave him alone, Kiju. We've got business. Ketika Sky sedang pergi keluar, muncullah Ronald yang penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Sky di rumah ini. Ia pun masuk dengan cara memecahkan kaca jendela dan nasib baik bagi Chris, karena akhirnya ada seseorang yang akan membantunya kabur dari rumahnya sendiri. Namun betapa kampretnya Ronald saat dirinya tidak langsung menolong Chris dan justru malah terpukau dengan perabotan mewah yang ada di rumah tersebut. Tidak ingin hanya cuma-cuma menolong, ia pun meminta satu lukisan mahal sebagai imbalan pertolongannya itu. Money, you want money? Yeah. Saat sedang melepaskan ikatan Chris, muncullah Sky yang mengetahui apa yang terjadi melalui alarm keamanan dan CCTV yang ada pada ponselnya. You got your hopes up, right? Ketika Sky sedang kucing-kucingan dengan Ronald, Chris yang sudah berhasil terlepas dan ikatannya pun segera lari keluar lalu menggunakan sebuah motor salju untuk pergi ke kantor polisi. Di sisi lain, Sky sendiri tengah asyik-asyikan bermain dengan Ronald. Di mana di situ terlihat Sky yang berdarah dingin pun langsung membuat Ronald terjatuh lalu membunuhnya dengan cara menusuk tubuhnya berulang-ulang kali. Kembali ke Chris yang masih ngebut di atas motor salju, di mana ia tak sengaja melindas sebuah batu dan lalu muncullah seorang pengendara yang hampir saja menabraknya dan Chris pun diajak naik ke mobilnya.
Dan di dalam perjalanan saat itu, Chris menceritakan jika dirinya sedang dalam bahaya, sehingga Chris minta tolong kepada pria tersebut untuk menghubungi polisi. There's a woman in my house. She's imprisoned me against my will. She's trying to steal my ID. Dan alangkah naasnya ketika Chris menyadari jika pria itu membawanya dia kembali ke rumahnya. Dan suara yang ada di telepon tadi adalah suara Sky. Pria itu bernama Sebastian alias ayah tiri Sky yang merupakan otak dari aksi penipuan ini. Sejak usia 14 tahun, Sky sudah dilatih untuk menipu, memalsukan identitas, dan serangkaian keahlian kriminal lainnya. Brought out the girl's true nature, and trust me, Sky wasn't natural. Malam harinya, Chris hanya bisa termenung tatkala Sky sedang bercumbu dengan Sebastian yang notabene adalah ayah tirinya sendiri. Suaranya begitu keras hingga terdengar sampai keluar. Setelah finish, Sky pun menghampiri Chris untuk mengungkapkan alasannya kenapa Chris masih dibiarkan hidup. Ternyata masih tersisa satu harta lagi yang tersimpan dalam kotak penyimpanan di bank, di mana harta tersebut berupa surat obligasi senilai 14 juta dolar. Banyak ya guys. Namun diperlukan sidik jari Chris untuk dapat membuka akses pemindai scan, sehingga Sky dan Sebastian dengan sadisnya memotong satu jari Chris untuk bisa membuka akses tersebut. Paginya, tak diduga Jamie dan anaknya yang bernama Willow pun datang di waktu yang tidak tepat, sehingga kedatangannya mereka berdua langsung disambut oleh Sky dan Sebastian. I'm Sky, Chris's nurse. No hug for daddy? Di hari itu juga Sebastian dan Sky pun berpura-pura sebagai Chris dan Jamie, di mana saat Sebastian diminta untuk menempelkan jempolnya dengan cerdiknya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, yakni berpura-pura mengalami cedera tangan dan harus diperban. Yang terlihat hanya jarinya saja, dan seperti yang kita tahu, jari tersebut adalah potongan jari Chris agar bisa mengakses kotak penyimpanan itu. Be too painful. No pain, no gain. Wait, there you go. There you go. Sementara itu, Chris dan Jamie berusaha mencari celah agar bisa keluar dari ruangan itu. Mereka menemukan saluran udara yang cukup untuk anaknya keluar dan membuka pintunya dari luar, sehingga anak mereka adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa selamat dari mimpi buruk ini. We have to get out of here. What? The vents. Ketika Willow sedang merangkak di dalam saluran udara, Jamie dan Chris pun mulai mengira-ngira kemana para penjahat itu pergi. Chris pun menceritakan jika mereka mengincar surat obligasi yang disimpannya di dalam kotak penyimpanan di bank. Di mana hal itu langsung membuat Jamie terkejut karena surat obligasi tersebut sudah dia pindahkan ke kotak lain tanpa sepengetahuan Chris. Hasil, ketika Sky dan Sebastian tersenyum lebar karena sebentar lagi akan jadi orang kaya raya, mereka justru dibuat kicap ketika melihat kotak penyimpanannya sudah kosong melompong. Sehingga dengan penuh amarahnya mereka berdua pun pulang ke rumahnya untuk kembali menyiksa Chris dan keluarganya. Jamie, that means they're coming back. Setibanya di rumah, Sky dan Sebastian langsung berpencar untuk mencari di mana Chris dan keluarganya berada. Setelah mengetahui jika mereka berhasil kabur dari ruang kurungannya itu, saat itulah Chris langsung menyerang Sebastian menggunakan kapak kecil. Namun Chris yang sudah terluka parah pun tidak mampu untuk mengalahkan si Sebastian. Saat itu juga Sky datang lalu menodongkan pistol ke arah Chris, dan pada titik ini terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Ketika Sky ragu untuk membunuh Chris, yang nampaknya Sky menaruh sedikit rasa kepada Chris, sehingga Sebastian yang kesal dan gregetan pun mulai berkata kasar pada Sky, sehingga Sky yang merasa tersinggung terus menembak Sebastian hingga dia tewas saat itu juga. Dan kejadian itu pun dimanfaatkan oleh Chris untuk mengambil kembali ponsel lalu bersembunyi di ruangan lain. Yang dengan ponselnya sendiri, Chris yang merupakan pencipta sistem keamanannya itu pun paham betul bagaimana cara mengoperasikannya secara maksimal. Dimana Chris sengaja mematikan lampu secara total untuk mengganggu konsentrasi Sky dan masih tetap bisa mengawasinya dengan night vision system. Sadar jika dirinya sedang diawasi, Sky pun berjalan secara perlahan mencari di mana Chris bersembunyi, dan ketika sedang berada di ruang tengah, tiba-tiba Chris langsung menyerang Sky sampai terjatuh.
Bukan hanya cantik dan memiliki tubuh ideal, Sky nampaknya sudah sangat terlatih dengan situasi seperti ini. Pengalaman dan ketenangannya pun benar-benar membuat Sky menjadi semakin seksi sekalipun brutal. Dan di saat Sky akan membunuh mereka berdua dalam sekali pukul, tiba-tiba Willow dengan beraninya menembak Sky sampai tewas di tempat. Entah belajar nembak dari mana anak sekecil itu, tapi yang jelas si kecil itu berhasil menyelamatkan nyawa kedua orang tuanya saat itu. Dan di detik-detik terakhir nafasnya, Sky sempat mengatakan bahwa nama aslinya adalah Margaret. Namun Chris sama sekali tidak peduli tentang siapa namanya atau siapa dia. Yang terpenting keluarganya berhasil selamat, dan Chris berencana untuk rujuk kembali dengan Jamie, istrinya. My real name is Margaret. Oke deh people, makasih ya buat yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan ya guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.